Desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada membudidayakan padi varietas Ciherang pada lahan sawah menggunakan pupuk anorganik. Namun padi tersebut terserang hama keong sehingga para petani menggunakan pestisida anorganik moluskisida dengan jenis moluskisida Kensida memiliki bahan aktif niklosamida 70 untuk memberantasnya. Dosis dan takaran yang dianjurkan adalah 375-500 gram per hektar, namun keadaan hama keong yang banyak sehingga petani menggunakan dosis lebih dari dosis anjuran yaitu 540 gram dengan luas lahan 0,35 hektar. Pestisida tersebut jika digunakan berlebihan akan mencemarkan tanah pada lahan sawah sehingga menurunkan kualitas tanah. Jika kualitas tanah telah turun maka akan mempengaruhi kesuburan tanah. Untuk mengetahui kesuburan tanah maka mengambil sampel tanah untuk dianalisis. Analisis dilakukan selama 3 bulan dengan bahan yang digunakan yaitu sampel tanah sawah untuk analisis kimia tanah, sedangkan alat yang digunakan yaitu parang, cangkul, plastik, pH meter, kamera, spidol, bor tanah, karet gelang, buku dan alat tulis. Sampel tanah menggunakan contoh tanah terganggu dari 5 titik di setiap lokasi dengan kedalaman 0-20 cm dan diambil sebanyak 500 gram tanah lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi kode lalu selanjutnya diteliti dalam laboratorium. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pH tanah, C organik, nitrogen, P tersedia, kalium, kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa. Variabel kimia tanah yang dianalisis, kemudian dideskripsikan kriteria kimia tanah dan kesuburan tanah. Pestisida moluskisida yang berbahan aktif niklosamida adalah formula senyawa kimia digunakan oleh petani untuk membasmi hama keong pada tanaman padi sawah. Pestisida ini jika digunakan akan menyebabkan dampak kerusakan tanah. Hasil penelitian berupa tabel kriteria kimia tanah. Satu, pH tanah. Pada sampel 1-3 tergolong kategori agak masam dan masam karena tanah dengan pH asam maka unsur Al sangat larut sehingga semakin meningkatkan tingkat keasaman tanah. 2. C organik. Pada sampel 1-3 tergolong sangat rendah hingga sedang karena penggunaan pestisida anorganik yang berlebihan menyebabkan rusakannya tanah sehingga kandungan organik dalam tanah hilang. 3. N total. Pada sampel 1-3 N total tergolong sangat rendah. N total rendah disebabkan karena rendahnya kandungan bahan organik di dalam tanah serta penggunaan pestisida kurang baik dan tidak tepat. 4. P tersedia. Pada sampel 1-3 kadar fosfor tergolong rendah hingga sedang. Rendahnya kadar P tersedia disebabkan penggunaan pestisida yang berlebih akibat dari pertanian yang sangat intensif. 5. Kalium. Pada sampel 1-3 kandungan K tergolong sangat rendah karena petani belum maksimal mengembalikan K pada tanah sawah. 6. Kapasitas tukar kation KTK. Pada sampel 1-3 nilai KTK tergolong kategori tinggi hingga sangat tinggi. Kapasitas tukar kation adalah banyaknya kation-kation yang jerap atau dilepaskan dari permukaan koloid. Lihat dalam nilai ekivalen per 100 gram contoh tanah. 7. Kejenuhan basa. Pada sampel 1-3 kejenuhan basa tergolong kriteria tinggi dan sangat tinggi. Kejenuhan basa merupakan perbandingan jumlah kation basa yang ditukarkan dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam persen. Hasil penelitian berupa tabel kriteria kesuburan tanah. Status kesuburan tanah pada tanah sawah di Desa Loa yaitu tingkat kesuburan yang sedang. Tingkat kesuburan tanah dibatasi oleh 2 faktor pembatas seperti nilai C organik rendah dan K tersedia yang terdapat pada sampel tanah S1, S2 dan S3. Kesuburan tanah yang menurun dapat menjadikan faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanah.
Penggunaan pestisida anorganik berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Jika petani menggunakan pestisida berlebihan maka dapat menyebabkan kerusakan tanah karena cairan pestisida yang disemprotkan di permukaan tanah telah meresap atau masuk ke dalam tanah. Maka dari itu petani harus menggunakan pestisida yang lebih baik dan efektif untuk menjaga kesuburan tanah.